Pada suatu hari, Abu Nawas pergi menuju ke rumah kenalan barunya di tepi hutan. Dengan maksud, memperkuat silaturahmi. Kenalan baru Abu Nawas ialah seorang Yahudi. Sesampainya di rumah Yahudi tersebut, ternyata di sana tengah berlangsung acara permainan musik yang begitu meriah. Terlihat banyak orang yang menonton, sehingga suasana begitu meriah. Semua tamu yang hadir, ikut larut dalam permainan musik indah itu. Termasuk Abu Nawas yang baru saja datang di rumahnya. Di dalam rumah itu, ada yang bermain kecapi. Ada juga orang yang menari-nari, dan sebagainya. Semuanya terlihat bersukacita dan tertawa. Setelah lama kemudian, ketika para tamu sudah lelah dan kehausan, tuan rumah menyuguhkan teh hangat kepada para hadirin. Masing-masing tamu mendapat secangkir teh hangat manis yang nikmat, termasuk Abu Nawas. Namun, ketika Abu Nawas hendak meminum teh itu, ia ditampar oleh temannya si Yahudi. Yahudi itu mengatakan kepada Abu Nawas, tamparan ini agar kita terlihat lebih akrab. Karena Abu Nawas merupakan teman barunya. Karena sudah terlanjur larut dalam kegembiraan, Abu Nawas tidak terlalu menghiraukannya. Namun, saat Abu Nawas kembali mengangkat cangkir tehnya untuk diteguk, tidak disangka ia kembali mendapat tamparan yang begitu keras dari pemilik rumah itu. Dan kejadian itu terjadi seterusnya, saat Abu Nawas hendak meminum tehnya. Pemilik rumah tersebut hanya tersenyum saja, tanpa merasa bersalah sedikit pun kepadanya. Begitu juga para tamu yang hadir, bukannya kasihan, malahan menertawakan Abu Nawas yang terlihat merasa kesakitan. Dengan perasaan marah bercampur emosi, Abu Nawas pun langsung pergi meninggalkan mereka. Tanpa meminum teh yang telah dihidangkan pemilik rumah, dan tanpa berkata sepatah kata pun. Abu Nawas kemudian terus berjalan menuju rumahnya, sambil mengelus pipinya yang terasa perih. Walaupun dalam hatinya bergumam penuh emosi, dan menyesal ke rumah teman barunya itu. Di tengah perjalanan Abu Nawas berkata, "Jahat benar perangai Yahudi itu. Main tampar seenaknya saja. Kelakuan seperti itu, tidak boleh dibiarkan berlangsung di Baghdad. Aku harus mencari cara menghentikan Yahudi tersebut." Gumamnya dalam hati. Sambil terus-terusan berjalan, Abu Nawas berpikir mencari akal untuk membalas perbuatan teman Yahudinya itu. Tak lama kemudian, "Oh ya, aku ada akal," gumam Abu Nawas dalam hatinya lagi. Setelah Abu Nawas sampai di rumahnya, ia kemudian mengambil air dan membasuh wajahnya, yang masih terasa senut-senutan akibat tamparan. Pada keesokan harinya, Abu Nawas pergi menuju istana Baginda Raja Harun al-Rasyid, untuk menghadap. "Ampun Baginda, beberapa hari ini hamba mendengar, di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal. Permainan itu sangat aneh," lapor Abu Nawas. "Di mana tempatnya Abu Nawas?" tanya Baginda. "Di tepi hutan sana Baginda," kata Abu Nawas. "Mari kita lihat," ajak Baginda. "Sebaiknya nanti malam saja kita pergi Baginda. Kita akan pergi berdua dengan pakaian biasa, agar tidak ada yang mengenali Baginda Raja," ucap Abu Nawas. Setelah menghadap Baginda Raja, Abu Nawas segera pulang ke rumahnya. Tiba waktu pada malam hari, maka berangkatlah Baginda Raja dan Abu Nawas ke rumah Yahudi itu. Ketika sampainya di sana, kebetulan saat itu si Yahudi sedang asyik bermain musik dengan teman-temannya. Kemudian Baginda Raja dan Abu Nawas dipersilahkan masuk dan duduk. Suasana dalam rumah itu, ramai sama seperti waktu kemarin, saat Abu Nawas mendatanginya. Seketika Baginda Raja yang menggunakan baju biasa, diminta untuk menari oleh si Yahudi. Baginda Raja yang menolak, sehingga ia dipaksa dan kemudian ditampar pipinya kanan-kiri. Setelah mendapat tamparan, Baginda Raja baru sadar bahwa ia telah dikerjain oleh Abu Nawas. Tapi apalah daya, ia tak mampu melawan orang sebanyak itu sendirian.
Maka, dengan terpaksa menarilah Baginda Raja sampai keringat mengucur di seluruh tubuhnya. Setelah merasa sangat lelah dan kehausan, barulah dihidangkan teh hangat manis kepada semua tamu termasuk Baginda Raja. Melihat hal itu, Abu Nawas meminta izin untuk keluar ruangan. Dengan alasan akan pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Biar Baginda Raja merasakan sendiri peristiwa itu. Karena salahnya sendiri tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya, dan hanya percaya kepada laporan para menteri. Pikir Abu Nawas dalam hati. Sembari meluncur pulang ke rumahnya meninggalkan Baginda Raja. Kemudian, beralih ke Baginda Raja. Tatkala Baginda hendak mengangkat cangkir teh ke mulutnya, Baginda ditampar lagi oleh si Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat cangkir tehnya lagi, ia pun terkena tamparan lagi. Begitu seterusnya hingga Baginda merasakan sangat kesakitan dan mukanya menjadi lembam memerah. Sementara tamu lainnya terus menertawainya. Tak melihat Abu Nawas berada di kursinya, Baginda pun sadar. Jika Abu Nawas, pasti sudah pergi meninggalkannya. Dan Baginda pun tahu, jika itu adalah cara Abu Nawas untuk menunjukkan kejahilan yang terjadi pada rakyatnya. Dan selalu saja Baginda yang dijadikan korban. Karena tidak sanggup lagi menerima tamparan dari Yahudi tersebut, Baginda pun langsung pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Pada keesokan harinya, setelah Baginda Raja bangun tidur, dan masih merasakan senat-senut di pipinya bekas tamparan semalam, Baginda Raja Harun al-Rasyid memerintahkan seorang pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas menghadapnya. Kemudian, datanglah Abu Nawas kepada Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu semalam. Engkau meninggalkan dan membiarkan diriku disiksa dan dipermalukan seperti itu? Kata Baginda Raja. Ampun beribu ampun wahai Baginda Raja. Pada malam sebelumnya hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti Baginda tidak akan percaya. Dan mengira itu adalah akal-akalan hamba saja. Dari itu, hamba mengajak Baginda ke sana. Agar mengetahui dengan kepala sendiri, perilaku rakyat yang tidak senonoh itu. Jawab Abu Nawas membela diri. Baginda tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas. Lalu disuruhnya beberapa pengawal, untuk memanggil si Yahudi itu ke istana. Selang kemudian, tibalah pengawal dengan membawa si Yahudi itu ke hadapan Baginda Raja. Wahai Yahudi, apa sebabnya engkau menampar aku tadi malam? Tanya Baginda, marah-marah. Wahai tuanku, sesungguhnya hamba tidak tahu jika malam itu adalah tuanku. Jika sekiranya hamba tahu, hamba tidak akan berbuat seperti itu. Jawab si Yahudi membela diri. Apa daya, pembelaan Yahudi tidak disetujui oleh Baginda Raja. Karena menampar orang, termasuk perbuatan menyiksa dengan kejam dan Baginda harus mengambil tindakan tegas karenanya. Sekarang terimalah pembalasanku Yahudi. Kata Baginda. Ampunilah hamba, tuanku. Ucap si Yahudi. Segera saja Baginda memerintahkan para prajurit untuk memasukkan si Yahudi ke dalam penjara. Sejak saat itu, Raja Harun sangat memperhatikan rakyatnya. Ia berterima kasih atas laporan yang diberikan oleh Abu Nawas tersebut. Meskipun caranya selalu aneh dan membuat Baginda Raja hampir celaka. Demikianlah kisah lucu dan kocak Abu Nawas kali ini. Semoga teman-teman sekalian dapat terhibur. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan kisah yang berbeda. Terima kasih.